Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Musim hujan tahun 2020 sampai 2021 mulai tiba. Ini buku saya terbitan tahun 2016 dengan judul Tanah Airku Salah Kelola Hujan. Tetapi sampai saat ini belum ada perubahan di tanah air tentang mengelola turunnya hujan. Tetap masih menggunakan sistem drainase konvensional, yaitu sistem drainase membuang hujan. Membuang hujan ini sama dengan kufur nikmat atau mengingkari nikmat. Faktanya mengingkari hujan. Hujan selalu dibuang. Jadi saya beri judul video saya ini Tanah Airku Kufur Nikmat. Ini saya akan jelaskan seperti apa itu kufur nikmat. Konsep drainase konvensional paradigma lama menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor 12 tahun PRT/M/2014 adalah upaya membuang atau mengalirkan air kelebihan secepatnya ke sungai terdekat. Dalam konsep drainase konvensional, seluruh air hujan yang jatuh di suatu wilayah harus secepatnya dibuang ke sungai dan seterusnya ke laut. Dampak dari konsep ini adalah kekeringan yang terjadi di mana-mana, banjir, dan juga longsor. Dampak selanjutnya adalah kerusakan ekosistem, perubahan iklim, mikro dan makro, serta tanah longsor di berbagai tempat yang disebabkan oleh fluktuasi kandungan air tanah pada musim kering dan musim basah yang sangat tinggi. Nah, itulah sudah terbukti bahwa membuang hujan itu dampaknya bencana banjir, kekeringan, dan tanah longsor. Ini Peraturan Menteri tahun 2014. Kemudian yang di halaman 4-nya lampiran ini, tadi di halaman 3, dalam drainase ramah lingkungan, justru air kelebihan pada musim hujan harus dikelola sedemikian rupa sehingga tidak mengalir secepatnya ke sungai. Nah, ini permen ini ada perubahan dari drainase konvensional ke drainase ramah lingkungan. Namun diusahakan meresap ke dalam tanah. Ini artinya disimpan guna meningkatkan kandungan air tanah untuk cadangan pada musim kemarau. Konsep ini sifatnya mutlak di daerah beriklim tropis dengan perbedaan musim hujan dan kemarau yang ekstrim seperti di Indonesia. Nah, ini sifatnya mutlak. Harusnya permen ini setelah 2 tahun disosialisasikan sudah bisa diterapkan karena sifatnya mutlak. Mutlak ini seperti hukum Allah, tidak bisa berubah. Jadi mutlak, wajib. Tetapi peraturan yang dibuat sendiri oleh PUPR sudah 6 tahun umurnya, tetapi sampai tahun 2020 masih tetap membuang hujan yang dilakukan untuk solusi banjir, kekeringan, dan tanah longsor. Menurut pendapat saya, ini berarti tidak percaya dengan buatannya sendiri atau kurang yakin dengan keputusannya sendiri. Padahal permen tersebut perubahannya sangat ekstrim, dari membuang menjadi menyimpan. Harusnya implementasinya secepatnya secara revolusi dan masif.
dilakukan, misalnya memanen di setiap atap rumah dan gedung di seluruh Indonesia. Dan permen ini sudah sesuai dengan Al-Quran, petunjuk untuk manusia yang maha benar, seperti firman-Nya sebagai berikut. Dan sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar kebenaran yang diyakini. Al-Quran surat Al-Haqqah ayat 51. Karena kurang yakin dengan buatannya sendiri, apalagi buatan yang lain. Sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar firman yang memisahkan antara yang hak atau benar dan yang batil. Al-Quran surat At-Tariq ayat 13. Berikut ayatnya memisahkan yang hak dan yang batil, yaitu surat Ar-Ra'd ayat 17. Demikianlah Allah membuat perumpamaan bagi yang benar dan yang batil. Dasar hukumnya ayat Qauliyah atau firman Allah surat Ar-Ra'd ayat 17. Adapun yang memberi manfaat kepada manusia, maka ia tetap di bumi. Tetap di bumi ini air hujan harus berarti diresapkan. Ini ayat tentang bagaimana mengelola turunnya hujan yang benar dan yang batil. Saya lengkapi dengan hadis Nabi surat Ar-Ra'd ayat 17, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ada pula tanah yang tandus hanya menyimpan air saja. Ini bermanfaat nih kalau airnya simpan. Lalu Allah memanfaatkan air itu kepada manusia yang meminumnya dan mempergunakannya untuk mengairi kebun-kebun tanamannya dan ladang-ladangnya. Nah, ini udah sinkron, tapi diperjelas lagi. Jadi manfaat tetap di bumi itu artinya disimpan. Ini yang hak atau benar. Kemudian dalam ayat tersebut yang batil, firman Allah surat Ar-Ra'd ayat 17, adapun buih itu akan hilang sebagai sesuatu yang tak ada harganya. Tadi di awal kan perumpamaan bagi yang hak dan yang batil. Nah, ini perumpamaannya buih, ini hilang. Kemudian hadisnya, ada pula sebagian tanah yang keras tidak dapat menyimpan air karena letaknya miring dan tidak menyerap air sehingga tidak menumbuhkan tanaman apa-apa. Ini artinya terbuang, karena kalau hujan jatuh ke tanah keras, letaknya miring, itulah run off langsung ke saluran drainase ke sungai ke laut. Seperti jalan raya itu kan keras miring ke kiri dan ke kanan, ke saluran drainase ke sungai ke laut. Nah, itu jelas sekali. Jadi drainase konvensional itu batil hukumnya. Ini definisi bencana berdasarkan Al-Quran, ada 7 sifat perilaku manusia. Ini penyebab 3, kufur nikmat atau mengingkari nikmat. Tadi sudah saya jelaskan, mengingkari hujan. Dan Allah telah membuat suatu perumpamaan dengan sebuah negeri yang dahulunya aman lagi tentram. Rezekinya datang kepadanya melimpah ruah dan segenap tempat, tetapi penduduknya mengingkari nikmat-nikmat Allah. Karena itu Allah menimpakan kepada mereka bencana. Nah, inilah kita mengingkari nikmat-nikmat Allah. Tadi tanah airku mengingkari nikmat-nikmat Allah, yaitu hujan. Akhirnya bencana. Nah, sudah terbukti puluhan tahun kita rasakan akibatnya. Bencana kelaparan dan ketakutan disebabkan apa yang mereka perbuat. Nah, kita perbuat sendiri. Al-Quran surat Al-Nahl ayat 112.
Dan sesungguhnya kami telah mempergilirkan hujan itu di antara manusia, supaya mereka mengambil pelajaran daripadanya. Maka kebanyakan manusia itu tidak mau kecuali mengingkari nikmat, mengingkari hujan. Al-Quran surat Al-Furqan ayat 50. Dan ingatlah juga, tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Nah, ini hujan, nikmat lagi kan? Hujan tadi nikmat. Jika kita syukuri, Allah akan menambah nikmat kepada kita, padamu. Tapi jika kita mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Ini terbukti fakta dan nyata apa yang dilakukan oleh tanah airku. Hujan diingkari, bencana makin meningkat dari mulai tahun 2002 sampai 2020, 25 kali peningkatan. Banyaknya, maksud saya banyaknya bencana. Nah, seharusnya menyimpan hujan itu hukumnya benar. Seperti ini yang harus dilakukan secara cepat, karena tadi sudah jelas kita kufur nikmat. Kita tangkap hujan itu di semua rumah, gedung di seluruh Indonesia. Ini langkah awal. Kemudian selanjutnya memperbaiki pemulihan das di seluruh Indonesia dan membuat tampungan-tampungan. Tapi ini bisa dilakukan secara cepat karena sudah tersedia atap-atap ini untuk menampung hujan. Demikianlah sudah terbukti bahwa tanah airku kufur nikmat. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.